Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yurninduru dari Prodi PAUD tahun 2019. Saya berkuliah di Universitas Pancasila. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Eti Idayani MPD. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sosial media untuk memenuhi UTS semester 1. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian media pembelajaran anak usia dini. Pengertian, manfaat, dan tujuan media pembelajaran siswa PAUD atau TK. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap orang, menunjang kehidupan di dunia dan akhirat. Pendidikan menjadi hal yang utama untuk membentuk karakter manusia sejak usia dini. Dengan bergulirnya waktu, maka dunia pendidikan dituntut harus lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Media pengajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, harus diperhatikan prinsip-prinsip penggunaannya, antara lain beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan media pengajaran dalam PBM, yakni media pengajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kedua, media pengajaran tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Yang ketiga, media pengajaran yang digunakan dapat merespons siswa belajar. Yang keempat, media pengajaran juga harus sesuai dengan kondisi individu siswa. Dan yang terakhir, media pengajaran tersebut merupakan perantara atau medium dalam proses pembelajaran siswa. Fungsi media pembelajaran. Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal dengan istilah audiovisual atau AIDS, alat bantu pandang atau dengar. Selanjutnya disebut dengan instructional material atau media pembelajaran. Dan kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instructional media atau media pendidikan atau media pembelajaran. Dalam perkembangannya sedang muncul istilah e-learning. Huruf E merupakan singkatan dari elektronik, artinya media pembelajaran berupa alat elektronik meliputi CD, multimedia interaktif sebagai bahan ajar offline dan web sebagai bahan ajar online. Menurut Levy and Lenz pada tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama, fungsi atensi, kedua, fungsi efektif, ketiga, fungsi kognitif, dan yang terakhir, fungsi kompensatoris. Keempat fungsi ini adalah sangat berkaitan. Jenis-jenis media pembelajaran. Ada beberapa jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, ada yang berupa teks. Kedua, berupa media grafis, termasuk media visual, gambar atau foto. Ada juga yang berupa audio, dan ada yang berupa animasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penggunaan model sebagai media pengajaran menjadi lebih efektif, yaitu yang pertama, model harus digunakan di kelas dengan kondisi semenarik mungkin. Kedua, setiap orang di kelas tersebut harus dapat melihat model dengan mudah. Yang ketiga, model harus digunakan dalam hubungan dengan materi pelajaran lainnya. Yang terakhir, anak didik diberi kesempatan semaksimal mungkin mencoba mengamati model dan bertanya jawab. Kriteria pemilihan dan penggunaan media pembelajaran anak usia dini. Kegiatan utama dalam perencanaan kegiatan pembelajaran adalah menganalisa karakteristik umum kelompok sasaran,
menyatakan atau merumuskan tujuan pengajaran yang tujuan ini mempengaruhi pemilihan media dan urutan penyajian dalam kegiatan belajar mengajar, memilih dan memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi yang tepat. Menggunakan persiapan ruangan juga diperlukan, seperti menata tempat duduk anak, fasilitas yang diperlukan, meminta tanggapan dari anak, serta mengevaluasi proses belajar mengajar di akhir pembelajaran. Kriteria pemilihan dan penggunaan media pembelajaran anak usia dini. Kriteria pemilihan media pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebelum memulai proses pembelajaran dapat dilakukan antara lain: yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tetap untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang terakhir, praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, dan sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Perkembangan anak usia dini. Anak usia dini adalah anak usia 0-8 tahun, di mana pada waktu ini anak mengalami lompatan perkembangan, kecepatan perkembangan yang luar biasa dibanding usia sesudahnya. Pada usia tersebut merupakan periode diletakkannya dasar struktur kepribadian yang dibangun untuk sepanjang hidupnya. Perkembangan fisik dan mental pada usia 0-8 tahun mengalami kecepatan yang luar biasa. Konsep dasar gerak. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan penguasaan gerak terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik pada masa awal dan pembentukan pola gerak dasar. Gerak dasar tersebut meliputi berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Baik teman-teman, demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan ketidaksesuaian dari video saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.